ceritain tentang HTML. Apa itu HTML? HTML adalah bahasa markup yang memungkinkan pengembangan untuk menciptakan dan penata elemen dalam sebuah halaman web. Pengertian HTML pertama kali digunakan oleh ilmuwan yang bernama Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Pada awal pengembangan, HTML dirancang untuk mendukung teks dan hyperlink sederhana. Namun dengan cepat HTML berkembang menjadi bahasa yang lebih kompleks dan mendukung elemen grafis, multimedia, dan fitur interaktif lainnya. Dalam evolusinya, HTML telah mengalami berbagai pembaruan. Saat ini versi terbarunya yang digunakan adalah HTML5. Yang diluncurkan pada tahun 2014, HTML5 membawa berbagai fitur tambahan yang lebih modern seperti dukungan untuk multimedia, elemen grafis, dan fitur API yang memudahkan untuk pengembangan web interaktif. Elemen dan atribut HTML. Elemen merupakan serangkaian kode yang terdiri atas tag pembuka dan tag penutup, seperti H1 di H1 pembuka dan H1 penutup. Nanti di tengah-tengah H1 ini kita kasih paragraf. Tag di atas akan menghasilkan tulisan dengan tipe header 1. Biasanya pasangan elemen digunakan untuk membuat judul tulisan. Kayak bukan. Nih, kayak H1 Ratu Valia Putih Jasmine, H2 Perangkat Lunak, H3 Tarpel. Semakin tinggi angkanya, semakin kecil tulisannya. Kayak H1 ini di Ratu Valia Putih Jasmine, dia kecil. Di Perangkat Lunaknya ini kan pakai H2, dia lumayan kecil. Terus di H3 ini TRPL-nya juga kecil jadinya. Kenapa dia bisa bold? Karena di CSS-nya aku itu dikasih mana ya? Perlu ntar di ini aja. Oke. Atribut adalah informasi tambahan yang dimasukkan dalam elemen, misalnya image atau foto. Jadi kita bisa gunain foto kayak ini, image HTML. Jadi kita bikin dulu linknya, link icon tuh maksudnya kayak gini nih guys. Ini mana ya? Nih, link icon tuh yang di atas ini kan aku kosong ya. Terus ini aku kasih link icon biar dia di atasnya ada kayak gini-gininya. Terus kalau mau tambahin image, kita panggil img, terus ditaruh src. Ini aku fotonya kita cari di Pinterest. Caranya adalah kayak gini. Misal kita nyari Pinterest. Kita cari mana ya, foto apa ya? Yalah jaringannya. Misalnya fotonya ini aja deh. Terus ininya kita download. Aduh, jaringannya masya Allah banget. Kita download. Kalau enggak kita pakai foto yang ada aja. Kita cari dulu di file. Kita pakai foto apa ya? Ini mungkin ya. Habis itu kita copy. Habis itu kita taruh di sini. Kita paste. Nih, kayak gini. Ini aku fotonya kayak gini. Terus kita ganti, misalnya yang di sini kita hapus. Habis itu kita panggil dia tadi namanya foto kedua. Nah, ini
coba kita lihat ya live servernya. Nah, ngegantikan tadi aslinya bukan yang ini kan, jadinya kayak gitu cara kalau mau masukin foto ke memasukin foto, link foto. Habis itu kita bikin wow. Gimana sih cara kerja HTML? HTML bekerja dengan menggunakan tag markup yang memberi instruksi pada browser mengenai bagaimana konten akan ditampilkan. Saat kita mengakses sebuah halaman web, browser akan membaca kode HTML dan menerjemahkan menjadi tampilan visual yang dapat kita lihat di layar. HTML bekerjasama dengan CSS yang memberikan gaya visual JavaScript yang menambahkan interaktivitas. Nih, HTML itu kayak cuman ya udah kayak gini doang. Gimana sih biar kayak dia kayak gimana ya? Tunggu aku buka. HTML tuh kayak cuman ya udah kayak gini doang kan kelihatannya kayak nggak bagus gitu ya guys. Kayak biasa-biasa aja. Coba kita buka. Aku gitu buat sabar. Kita buat landing page kayaknya ya. Mungkin ya. Sebentar. Oh, ini pakainya Tailwind, bukan. Sebentar. Tugas. No, bukan ini. Wait. Tugas portofolio. Nih, ini tuh dia mainnya CSS sama JS. Kalau cuman HTML itu kayak cuman tulisan biasa doang kan kayak gini. Kalau mau pakai CSS itu jadi dia kayak misalnya kita manggil gitu loh, premium course. Nih, my skill kayak gini ini tuh jadi kalau misalnya nggak pakai CSS dia jadinya cuma tulisan kayak gini doang. Kalau mau pakai CSS tuh dia bisa kayak di tagline, font size, margin, padding kayak gitu-gitu. Ntar hasilnya kayak gini. Nah, kemarin aku buat kayak gini. Ini kalau misalnya kita udah kasihin CSS dan biar dia ini dikasih yang namanya wait my skill dikasih yang namanya dipanggil gitu guys. Ini tuh tadinya kan kosong, terus kita kasih tanda ini biar dia kepencet gitu nih kalau misalnya kita nggak pakai ini. Itu kan my skill, dia nggak bisa kepencet nih tuh, dia nggak bisa kepencet kan. Kalau misalnya about me tuh kepencet. Terus kita tambahin ctrlz, terus kita pencet, jadi dia keluar gitu kan my skillsnya. Jadi dia biar kalau kita pencet tuh kepanggil gitu. Kalau main JS itu aku sebenarnya JS tuh belum terlalu diajarin banyak. JS itu buat kayak gini nih. Wait, impacts nih. Kalau di HP tuh hilang gitu loh ininya. Kan kalau misalnya kita buka di web, buka di laptop dia kan lebar. Oh my god, nge-lag deh. Nih. Jadinya kalau buka gitu tulisannya, tapi kalau misalnya di HP nantinya
dia jadinya kecil, terus jadinya ini namanya hamburger. Itu disebutnya namanya JavaScript. Habis itu kita balik lagi ke belajar belajar HTML. Cara buat table ini kayak gini. Kayak gini guys, cara buat table HTML. Table itu banyak banget, by the way. Kita pelajarinnya tuh lumayan banyak. Ada list HTML. List HTML itu kayak ngelis gitu, kayak di dalam ul, terus di luar ul, habis itu pembuka ul sama penutup ul, ntar di dalamnya ada li, buat dia ada tulisan kayak gini. Nah kayak gini nih guys, ini tuh masih HTML kan, jadi dia masih kayak tulisan biasa doang. Nah, kayak gini guys. Terus link juga kayak gini. Ini dia lihat, terus habis itu kita kasih link kayak gini nih. Ini kan ada, aduh aku buka, oh my god, oh my god. Nih ada link Instagram, YouTube, Medium, Story. Kalau misalnya kita pencet dari sini, ada di HTML ya. Kita buka Medium, tadi langsung ke Medium aku sendiri kayak gitu guys. Tapi ngasih nanti cara naruh linknya itu di sini nih. Ini kan ada Medium, kita iniin, habis itu kita copy, kita blok, habis itu kita copy, habis itu ditaruh di sini linknya kayak gitu, bawahnya. Habis itu kalau mau ada tulisan kayak Instagram di dalamnya kayak gini ya guys. Habis itu ada image, tadi image udah, table, div, kayak pokoknya div-divnya tuh kita tuh nggak boleh ketinggalan yang namanya div, gak boleh ngelewatin satu div sama sekali, karena kalau misalnya kita ngelewatin satu div semuanya hancur guys. Nah di div ada div lagi, dalam div ada tulisan H4, heading 4, li, all dulu, habis itu H4 kayak gitu, ul, table juga ini, oh my god merah, span, kayak color, span tuh buat color gitu. Nah ya kayak gini nih. Oke, H1 belajar, habis itu kita pakai paste style, kita ketik color, habis itu kita pilih warnanya. Nih ini kan aku beda-beda gitu kan, aku jurusan TPL warnanya ini hitam, terus mentor aku Kanjeli ininya warnanya biru. Caranya adalah di span, biar dia ada spasi gitu buat dikasih warna kayak gitu. Habis itu ada media, ini juga, ini kalau misalnya kita mau naruh media kayak gini, aku komen buat kayak gini nih, jadi dia bisa ada suara gitu kayak gini. Ya Allah, kita matiin. Caranya itu adalah sama kayak naruh link dari link foto, cuman dia kan kalau link itu kan ditaruhnya, link foto itu kan image, kalau video itu kita taruh video SRC, habis itu kita taruh di sini linknya dari YouTube. Biar dia control mode itu dia dimatiin, kalau mau dinyalain tuh kontrol kalau nggak salah, aduh aku lupa, pokoknya dia biar, ini aku mute karena kalau misal biar dia kepencet gini, kepencet sendiri gitu. Matiin. Oh, autoplay salah. Kalau misalnya aku autoplay salah. Tuh dia langsung ke play sendiri kan. Jadi kita mute nya guys.
Control mute. Dah. Ini juga sama link YouTube gini, inline frame. Di situ video udah, ini yang tadi video yang MP4 yang Niki ini. Kelebihan HTML itu mudah dipelajari. HTML adalah bahasa markup yang mudah dipelajari dan dipahami bahkan bagi pemula. Ringan dan cepat. HTML tidak memerlukan kompilasi sehingga dapat dimuat dengan cepat oleh browser. Didukung oleh semua browser. Semua browser modern mendukung HTML sehingga halaman web dapat diakses oleh banyak pengguna. 4. Interaksi dengan CSS dan JavaScript. HTML bekerja dengan baik bersama CSS untuk menampilkan dan JavaScript untuk interaktivitas, memungkinkan pengembangan web yang lengkap. Kekurangannya terbatas pada tampilan statis. HTML saja tidak mendukung fitur dinamis atau interaktif tanpa bantuan JavaScript. Tidak mendukung data storage. HTML tidak bisa menyimpan data secara langsung sehingga membutuhkan database atau penyimpanan eksternal. 3. Tergantung pada perkembangan kualitas. Halaman web sangat tergantung pada keterampilan pengembangan dalam penggunaan HTML dan elemen pendukung lainnya. Hubungan CSS dan JavaScript-nya. HTML, CSS, dan JavaScript adalah 3 komponen utama dalam pengembangan web. HTML berfungsi menciptakan struktur dan konten dasar halaman. CSS digunakan untuk mengatur tampilan atau desain halaman, sedangkan JavaScript memberi kemampuan interaktif dan dinamis. Ketiga elemen ini saling melengkapi satu sama lain dalam menciptakan halaman web yang menarik, interaktif, dan responsif. Contohnya, kita membuat sebuah tombol di HTML, kita bisa menambahkan gaya atau warna pada tombol tersebut menggunakan CSS dan membuatnya berfungsi untuk menampilkan pesan menggunakan JavaScript. Inilah mengapa HTML, CSS, dan JavaScript dikenal sebagai dasar pengembangan web modern. Kesimpulannya adalah HTML adalah markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website. HTML yang dulunya dibuat untuk memudahkan pengelola file dokumen kini sudah mengembang dan dapat digunakan berbagai kebutuhan. Faktanya lebih dari 91% website di dunia ini menggunakan HTML. Contohnya yang tadi. Terima kasih. Sekian presentasi dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.